Halo Sobat Bola, kita balik lagi bareng gue untuk bahas salah satu laga yang penuh emosi, pertandingan semalam antara Timnas Indonesia vs Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bertempat di Suita City Stadium, Osaka, laga ini jadi sorotan karena Jepang sudah memastikan diri lolos, sementara Indonesia datang dengan beban berat, menang atau minimal tahan imbang, demi harapan lolos ke babak selanjutnya. Tapi apa daya, pertandingan ini justru berakhir jadi mimpi buruk buat Garuda. Pertandingan baru jalan 15 menit, boom. Jepang langsung buka skor. Daichi Kamada, gelandang yang main di Eropa, lepas dari kawalan dan menyundul bola masuk ke gawang Emil Audero. Indonesia coba keluar dari tekanan, tapi Jepang nggak ngasih ruang sama sekali. Baru 4 menit berselang, giliran Takefusa Kubo yang unjuk gigi. Dari luar kotak penalti, pemain yang pernah berseragam Real Madrid ini lepasin tembakan kaki kiri yang nyusur tanah dan langsung nyangkut ke pojok bawah gawang. 2-0, Jepang unggul cepat dan Indonesia mulai panik. Menit-menit berikutnya jadi neraka buat lini belakang Indonesia. Kita kehilangan kontrol di tengah, sering salah passing, dan terjebak di zona pertahanan sendiri. Menit ke-43, Kubo kembali jadi aktor utama. Dia kirim umpan matang ke Kamada, yang tinggal tap in bola dari jarak dekat. Skor 3-0 menutup babak pertama, dan Jepang benar-benar tampil kayak mesin tanpa cacat. Babak kedua dimulai, dan buat kita yang nonton, harapannya cuma satu, jangan kebobolan lebih banyak. Tapi Jepang ternyata belum puas. Menit ke-55, Ryoya Morishita muncul dari sisi kanan dan melepaskan sepakan keras dari sudut sempit. Gol keempat Jepang masuk, dan moral pemain Indonesia semakin turun. 3 menit kemudian, Suto Machino ikut menyumbang gol lewat kombinasi cepat 1-2 di dalam kotak penalti. Bola disodorkan Kubo, Machino langsung tembak, gol lagi. 5-0, dan kita cuma bisa geleng-geleng kepala. Masih belum selesai, menit ke-81, pemain muda Mao Hosoya menutup pesta gol Jepang. Kerjasamanya dengan Kota Tawarat Sumida bikin bek Indonesia bingung, dan bola pun bersarang ke gawang. 6-0, ya, 6 gol tanpa balas. Kalau kita lihat dari statistik, Jepang memang dominan luar biasa. Penguasaan bola, 71%. Jumlah tembakan, 22, dengan 10 diantaranya on target. Sementara Indonesia, tidak mampu melakukan tembakan satu pun selama 90 menit. Pemain terbaik jelas Takefusa Kubo. 1 gol, 2 assist, dan jadi motor utama setiap serangan Jepang. Permainannya lincah, cepat, dan selalu akurat. Setelah pertandingan, Patrick Kluivert, pelatih Timnas Indonesia, mengakui kalau ini pertandingan terberat yang mereka jalani. Kami kalah di semua lini, dari pressing, dari distribusi, dari kecepatan. Tapi kami belajar banyak, ujarnya di sesi konferensi pers. Beberapa pemain juga terlihat terpukul. Tapi yang patut diapresiasi, mereka tetap saling menyemangati. Atmosfer di ruang ganti pasca laga memang berat, tapi bukan berarti semangat itu hilang. Meskipun kalah telak, Indonesia belum sepenuhnya tersingkir. Masih ada kesempatan di round 4. Artinya, harapan masih ada. Dan yang lebih penting, kekalahan ini bisa jadi bahan introspeksi besar buat PSSI, pelatih, dan pemain. Untuk bisa bersaing di level Asia, kita nggak cukup cuma punya semangat. Kita butuh sistem yang solid, kompetisi domestik yang berkualitas, dan jam terbang internasional yang konsisten. Jadi Sobat Garuda, kekalahan ini memang pahit. Tapi sepak bola bukan soal menang terus. Ini soal belajar, soal berkembang, dan soal bangkit. Jangan pernah lelah dukung timnas kita. Kita tahu jalan ke Piala Dunia itu terjal, tapi kita akan terus jalan. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen pendapat kamu soal pertandingan semalam, dan pastinya subscribe buat update seputar timnas. Sampai jumpa di laga berikutnya. Salam olahraga, merdeka!